Tambahkan efek ya, efek ngebas dan crispy-crispy-nya. Dan tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara. Hai kalian semua, kembali lagi di channel Modul Cerdas. Rambut baru bro, rambut baru. Oke, terima kasih sekali untuk teman-teman yang udah request video ini, yaitu bagaimana cara saya mengedit video di aplikasi Adobe Premiere, dan bagaimana juga saya menambahkan efek ngebas dan crispy. Kalau kalian bisa dengar suara yang kalian dengarkan, itu saya menambahkan efek ya, efek ngebas dan crispy gitulah. Dan untuk aplikasinya di sini saya pakai Premiere Pro 2017 ya, 2017, dan aplikasi efek ngebasnya itu pakai aplikasi Adobe Audition. Dan sebentar juga saya bakalan tunjukin bagaimana cara saya mensinkronkan audionya dan cara mengedit cepat gitu, ala pandu modul cerdas. Oke, untuk kalian yang pengen aplikasinya Premiere dan Adobe Audition-nya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Di situ udah ada aplikasinya dan tutorial installnya. Jadi nggak usah lagi tanya, bang, tutorial cara install Adobe Premiere udah ada ya, udah ada di deskripsi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini, yang udah request juga, terima kasih sekali. Saya berharap untuk di bulan depan bisa capai 200 ya, 200 subscriber. Oke, untuk aplikasi editing yang biasa saya pakai untuk di channel Modul Cerdas atau di modul game, yaitu aplikasi Adobe Premiere Pro 2017 dan aplikasi Adobe Audition untuk audionya ya, audio ngebasnya gitu dan lebih crispy-nya. Di sini saya pakai yang 2019. Nah, mungkin teman-teman tanya, bang, kenapa tidak pakai yang paling terbaru saja untuk aplikasi Adobe Premiere-nya? Nah, untuk aplikasi Adobe Premiere 2017 ke atas seperti 2018, 19, 20 dan 21 itu proses renderingnya lama ya dibandingkan dengan proses rendering yang ada 2017. Untuk di 2017 untuk video 10 menit itu proses renderingnya bisa makan waktu 20 menit saja. Tapi kalau saya pakai 2017 ke atas seperti 2018, 2019, 2020 dan 2021 itu proses renderingnya bisa makan 2 jam. Nggak tahu kenapa coba. Nggak tahu ya kenapa. Maka dari itu saya pakainya yang 2017 saja supaya proses renderingnya itu lebih cepat juga. Nah, di sini saya pengen tunjukin satu video, dan video ini yang banyak sekali teman request yaitu audionya ya. Audionya itu supaya ngebas dan lebih crispy. Ini dia. Oke, kita putar sama-sama ya. Kita putar sama-sama. Kita play. Tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara yang belum diedit di aplikasi Adobe Audition dan belum ditambahkan efek ya, efek ngebas dan crispy-nya. Dan tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara yang sudah diedit di aplikasi Adobe Audition, tentunya yang sudah diberikan efek ngebas dan lebih crispy tentunya. Nah, itu dia ya, itu kan yang kalian request, bang, bagaimana cara ngedit audionya supaya lebih ngebas kayak abang tuh. Oke, di sini saya pakai aplikasi Adobe Audition ya supaya lebih ngebas dan lebih crispy. Di sini saya tutup dulu ya sebelum kita masuk ke editing efek suaranya. Saya pengen sedikit tunjukin bagaimana cara saya mengedit video kayak apa ya, sinkronkan audionya gitu. Itu banyak juga yang tanyakan, bang, bagaimana cara mensinkronkan audio. Nah, di sini saya tutup dulu untuk aplikasi Adobe Premiere-nya. Saya buka lagi. Oke, udah terbuka ya. Di sini kita apa ya? Di sini kita bakalan buat saja baru seperti latihan. Enter. Oke, udah ya. Dan untuk pertama ya, untuk tampilan pertama kayak gini. Di sini saya buat sequence-nya dulu, new, lalu sequence. Dan di sini saya pakai yang digital SLR. Ya, di sini saya pakai yang 1080. Ini kan masih 30 fps ya. Di sini saya masuk ke setting lagi, ganti ke 60. Oke, lalu enter. Oke, udah deh, udah mantap. Nah, di sini kalian tinggal masukin saja video yang kalian ingin edit. Double klik aja atau bisa Ctrl I atau bisa ke file, lalu ke import atau ini ya, klik aja import, otomatis akan kayak gini nih. Di sini kalian masukin video yang kalian ingin edit. Oke, di sini kalian tinggal import saja atau masukkan video yang kalian ingin edit. Di sini kalian masukin. Di sini saya udah punya filenya. Enter. Di sini kalian tinggal tarik saja ke timeline untuk videonya. Ini juga audionya. Nah, ini kan belum besar belum besar kan videonya. Caranya kalian klik kanan pada videonya, lalu pilih yang ini ya, scale to frame size. Yang ini kalian pilih aja yang ini, otomatis bakalan besar. Oke, di sini kita ini dulu buat gini ya.
Oke, udah kayak gini. Nah, sebelum kita ngedit videonya, saya pengen kasih tips kayak teman-teman semua bagaimana cara saya mengeditnya tuh cepat ya di dalam aplikasi Premiere kayak lagi main game. Karena ada beberapa tombol ya, tombol seperti tombol cut, tombol delete itu jauh ya letaknya kayak gini. Kalau ngecut di aplikasi Adobe Premiere itu harus tekan Ctrl atau CTRL-K. Ini kan jauh banget kan? Jauh banget kan? Atau kalau pengen hapus gitu harus tekan Del. Itu jauh ya. Nah, di sini saya mengubah tombol-tombolnya seperti cut kan Ctrl K. Nah, di sini saya ubahnya menjadi Ctrl E atau Ctrl W. Dan untuk delete-nya di sini saya ubah menjadi Ctrl F dan Ctrl D. Bagaimanakah cara mengubahnya? Itu mudah. Kalian bisa masuk ke edit, lalu pilih yang keyboard shortcut yang ini ya. Oke, otomatis akan begini tampilannya. Oke, lalu di sini kalian tinggal ketik saja CTRL-K. CTRL plus K. Nah, ini buat cut-nya ya. Untuk default-nya tuh CTRL-K ya untuk nge-cut-nya. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja CTRL-E dan CTRL-W. Itu buat nge-cut-nya ya supaya kalian itu editnya cepat. Tinggal zit gampang. Nah, setelah kalian sudah menambahkan shortcut di bagian tombol cut yaitu Ctrl E dan Ctrl W, berikutnya kalian ubah lagi untuk delete-nya ya. Di sini kalian ketik saja del. Oke. Di sini di bagian del saya tambahkan shortcut lagi yaitu CTRL F dan CTRL D. Kalian tinggal tambahkan saja nih supaya kalian itu nggak capek-capek ngehapusnya, harus tekan lagi delete. Kalian cukup tekan Ctrl F dan Ctrl D, otomatis itu udah kehapus. Oke, setelah seperti ini kalian tinggal enter saja ya, atau kalian bisa klik OK. Karena di sini OK-nya nggak kelihatan. Kalian hilangkan dulu taskbarnya. Kalian klik kanan bagian ini, lalu tas setting, lalu kalian aktifkan supaya taskbarnya tuh ke hidden gitu. Lalu klik OK. Kayak gitu. Oke, kita coba ya. Kalau kalian tekan CTRL-E, otomatis dia bakalan nge-cut. Oke, dia nge-cut ya. Dan kalau kalian tekan CTRL-F, dia bakalan kehapus. Mantap. Kalau mau mengembalikannya lagi, ya tinggal Ctrl Z saja. Jadi posisi saya tuh mainnya kayak gini dia. Kayak gini dia. Tinggal cut, tinggal hapus, tinggal Ctrl Z, Ctrl A, semuanya tuh ada di sini. Jadi ngenak ya. Enak banget ngedit seperti itu, cuy. Seperti itu ya cara cepat saya ngedit. Oke, bagaimanakah cara mensinkronkan audionya? Itu mudah, bro. Itu mudah. Kita kembali lagi ya. Kita kan sudah men-setting shortcutnya. Sekarang bagaimanakah cara mengedit audionya? Itu mudah. Oke, ini dia. Di sini kalian besarin dulu, besarin. Nah, kalian pertama fokus pada audio original. Video original kalian. Kalian ke sini. Kalian besarin. Lalu kalian tandai pakai yang ini, add marker. Kalian tandai Z. Oke, sudah. Lalu kalian pindah ke audio mic kalian gitu. Kalian pindah, lalu kalian tandai juga di sini. Nah, di bagian yang ini kalian cut ya. Kalian cut di bagian ujungnya sini nih. Ini kan udah sama ya, udah sama. Nah, lalu kalian cut di bagian ujungnya sini, yaitu CTRL-E. Nah, oke, cut. Lalu kalian tinggal geser saja ke yang kalian sudah tandai. Geser, lalu klik kanan, pilih join. Oke, sudah deh. Otomatis audio kalian itu sudah kesinkron ya. Dan kalau kalian bisa lihat juga di sini, ini udah sama ya. Udah sama letaknya tuh udah sama. Nah, kalian tinggal hapus saja di bagian ujung sini yang tidak rata ini. Kalian Ctrl A, lalu Ctrl E, lalu Ctrl F. Oke, lalu kalian di bagian ujung belakangnya juga kalian hapus yang tidak rata ini, yaitu Ctrl A, lalu Ctrl E, lalu hapus Ctrl F. Seperti itu. Dan kalau kalian bisa lihat ini udah rata. Oke, ini udah rata. Kayak gitu ya cara mensinkronkan audio. Dan di sini tes 1 2 cek. Ini adalah kalian bisa besarin lagi audionya di aplikasi Adobe Audition dan belum ditambahkan efek ya, efek ngebass dan crispy-nya. Dan tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara yang sudah diedit di aplikasi Adobe Audition, tentunya yang sudah diberikan efek ngebass dan lebih crispy tentunya. Oke, sudah ya, kita udah mensinkronkan audionya. Berikutnya bagaimanakah cara menambah efek
efek ngebassnya. Oke, di sini saya pisahin dulu ya untuk audio sebelum dan sesudahnya. Untuk video sebelumnya tuh di sini, sesudahnya di sini. Kita cut di bagian tengah. Oke, sudah. Nah, di sini saya pengen kasih satu tips buat teman semua. Misalnya nih kalau kalian klik video seperti ini lalu dia keblok semua. Nah, kalian bisa tahan ALT. Kalau kalian tahan ALT lalu kalian klik salah satu videonya atau audionya, dia bakalan fokus pada satu video saja gitu atau bakalan fokus satu saja gitu. Kayak gini dia. Dia bakalan fokus satu. Oke, seperti itu ya sambil tahan ALT. Oke, sudah cukup ya. Berikutnya kalian bisa klik kanan pada audio yang kalian ingin ubah. Yang ingin ubah atau menambahkan efek ngebass, kalian bisa klik kanan. Nah, di bagian atas itu ada Adobe Audition. Nah, setelah kalian sudah menginstal aplikasi Adobe Audition dan Adobe Premiere, Adobe Audition itu bakalan sinkron ya, dia bakalan sinkron. Jadi kalian pilih yang ini. Kalau kalian pilih yang Adobe Audition, otomatis aplikasi Adobe Audition-nya itu bakalan terbuka. Tunggu. Nah, otomatis audionya juga itu bakalan masuk ya seperti ini. Nah, cara pertama yang biasa saya lakukan, menghilangkan noise-nya dulu ya. Kita bakalan menghilangkan noise-nya dulu. Caranya kalian bisa klik efek, lalu kalian pilih noise reduction ya yang ini. Nah, di sini tuh ada beberapa untuk menghilangkan noise, tapi biasa yang saya gunakan yaitu adaptive noise reduction yang ini. Karena ini paling mudah ya, tinggal klik-klik aja itu udah selesai. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nah, di bagian sini tuh ada pilihan lagi. Kayak ada yang paling ringan, ada yang high. Karena di sini ruanganku tertutup, jadi saya pilih yang ini untuk menghilangkan noise-nya tuh ya tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau teman-teman noise-nya besar sekali, kalian bisa pilih yang ini. Lalu kalian tinggal otak-atik saja nih. Otak-atik di bagian noise ini. Oke, seperti itu. Di sini saya pilih yang ini aja. Oke, lalu apply. Tunggu. Nah, sudah. Setelah noise-nya udah hilang atau udah berkurang, berikutnya di sini saya tambahkan efek equalizer. Nah, efek ini bisa membuat efek-efek ngebass gitulah, efek ngebass dan lebih crispy. Caranya kalian bisa klik efek lagi dan kalian bisa pergi ke sini filter and EQ. Nah, di sini tuh ada beberapa lagi ya, ada beberapa equalizer dan equalizer yang sering saya pakai yaitu yang 20 bands yang ini. Klik aja. Nah, kayak gini tampilannya. Kalau kalian pertama kali buka, ini tampilannya rata ya, rata. Karena di sini saya udah setting ya, udah setting kayak gini dia. Nah, di bagian efek ini saya bagi menjadi 3. Walaupun di sini ada banyak preset, tapi di sini saya otak-atik sendiri, saya custom sendiri. Nah, di bagian ini adalah low. Low ini fungsinya buat ngebass. Lalu di sini bagian mid, dia hanya menyesuaikan saja. Dan di bagian sini adalah high. Low, mid, high. Nah, di bagian high ini fungsinya buat memperjelas suara kita lagi ngomong gitu. Lalu di sini kalian kasih min 3, lalu kalian di sini 48 dan kasih di sini 1000. Setelah kalian sudah samain, lalu kalian apply. Caranya kalian tinggal ketik manual saja ya, ketik manual di sini 4.4, 9.1, 13.8, 16.4. Pokoknya kalian samain aja kalau pengen sama gitu. Kalau tidak juga ya coba-coba saja. Kalian bisa klik apply. Tunggu. Otomatis suaranya tuh udah keubah. Coba ya. Hasil suara yang sudah diedit di aplikasi Adobe Audition tentunya yang sudah diberikan efek ngebass dan lebih crispy tentunya. Oke, dan udah tes. Ini sebelum ini. Dan tes 1 2 cek. Ini sebelum, ini sesudah. Adalah hasil suara yang Oke, udah berubah kan? Nah, setelah saya tambahkan efek equalizer, biasanya saya tambahkan lagi kompresor ya, kompresor supaya apa ya, audionya tuh lebih stabil, tidak besar, tidak kecil. Caranya kalian bisa klik efek lagi dan kalian bisa ke amplitude. Nah, lalu pilih yang bagian sini ya, single band compressor yang ini. Nah, di sini juga ada beberapa preset, tapi preset yang sering saya gunakan yaitu voice over yang ini. Pilih aja, terserah ya, kalian otak-atik saja sesuai dengan ya efek yang kalian suka gitu. Di sini saya pilih voice over dan apply. Otomatis tampilannya tuh bakalan audionya tuh bakalan rata ya, rata, kayak lebih balance gitu, lebih stabil. Setelah itu kalian Ctrl S, lalu kalian kembali lagi ke Adobe Premiere kalian, lalu kalian tekan ALT ya, ALT pada keyboard kalian supaya audionya tuh sinkron. ALT kontrol, tekan saja kedua ini, tekan saja kedua ini, kontrol dan ALT, kayak gitu ya bro, supaya audionya tuh sinkron. Oke, ini ya kita udah editnya di Adobe Audition. Kita tes apakah audionya berubah atau tidak. Kita tes ya, karena di sini udah udah berubah kan.
Kita tes, kita besarin dulu. Oke, ini juga kita besarin. Udah mantap. Di sini kita buat taskbarnya sudah muncul lagi. Oke, sudah, kita tes. Tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara yang belum diedit di aplikasi Adobe Audition. Ulang. Tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara yang belum diedit di aplikasi Adobe Audition dan belum ditambahkan efek efek ngebass dan crispy-crispy-nya. Dan tes 1 2 cek. Ini adalah hasil suara yang sudah diedit di aplikasi Adobe Audition, tentunya yang sudah diberikan efek ngebass dan lebih crispy tentunya. Oke, sudah berubah kan? Ini sebelum dan ini sesudah. Lebih mantap ya untuk sesudahnya. Oh ya, sedikit info saja buat teman-teman semua. Kalau misalnya audionya tuh nggak bisa sinkron ya, kalian bisa manual. Caranya kalian bisa klik file lalu ekspor dia, ekspor filenya. Klik file. Lah di sini kalian bisa ekspor filenya. Di sini saya taruhnya di dokumen. Oke, ada di bagian dokumennya. Tunggu sebentar. Di bagian dokumen mana tadi tuh? Mana? Nah, ini dia ya audionya. Nah, kalian masukin manual di aplikasi Premiere-nya. Caranya kalian Kalian masukin manual, caranya hapus dan kalian bisa masukin efeknya, yaitu import lagi audionya yang tadi kalian sudah save ya, yaitu di bagian audio, di bagian dokumen kalian masukin dan kalian tinggal import saja dia di sini. Ini sama saja ya, crispy-nya. Dan tes 1 2 ya. cek. Ini adalah hasil suara yang sudah diedit di aplikasi Adobe Audition, tentunya yang sudah diberikan efek ngebass dan lebih crispy tentunya. Oke, seperti itu ya teman untuk saya ngedit di aplikasi Premiere. Pertama kalian hilangkan noise-nya dulu. Itu yang paling utama, yaitu efek noise reduction. Setelah kalian sudah menghilangkan noise-nya, lalu kalian tambahkan efek equalizer. Nah, efek equalizer-nya itu bisa membuat efek ngebass dan lebih crispy, yaitu di bagian filter and EQ, dan kalian pilih yang 20 bands. Nah, kalian tinggal samain saja efek ini. Kalau kalian mau custom juga bisa kok. Oke, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah menambahkan efek equalizer, berikutnya lagi kalian kompres audionya supaya rata kayak gini nih, supaya lebih balance, tidak besar dan tidak kecil. Sudah deh, hanya 3 saja ya untuk mengubah audionya. Hanya 3 langkah saja. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan terima kasih sekali untuk teman yang udah request video ini, yaitu bagaimana cara saya mengedit video di Premiere Pro dan bagaimana juga saya mengubah audionya tuh lebih ngebass dan lebih crispy gitu. Oke. Dan sorry ya kalau penjelasannya agak belebet. Saya hanya berusaha menjelaskan sebaik mungkin dan teman-teman semua itu bisa mengerti. Terima kasih sekali untuk teman yang udah request, yang udah subscribe channel ini. Terima kasih sekali. Mungkin sampai di sini dan sampai ketemu di video berikutnya.